Oke, Keisuke Baji adalah salah satu petinggi dari geng Tokyo Manji dan merupakan salah satu orang terkuat dari Miki serta Draken sebagai ketua dan wakil geng dari Tokyo Manji sendiri. Tapi kemudian nih, di ceritanya itu dia itu malah membelot ke Valhalla yang merupakan musuh bebuyutan dari geng Tokyo Manji sendiri. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Baji meninggalkan teman-temannya itu dan bergabung dengan musuhnya? Nah, apakah ini artinya Baji adalah seorang pengkhianat? Wait, tenang dulu nih, karena jawaban dari semuanya itu akan kita bahas tuntas dalam breakdown kali ini. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sosok Keisuke Baji, salah satu petinggi dan orang terdekat dari Miki dan Draken di Tokyo Manji yang kini membelot dari mereka dan menjadi lawan Tokyo Manji dengan bergabung ke geng Valhalla. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, Keisuke Baji atau biasa dipanggil Baji ini sama teman-temannya itu adalah seorang anggota yang juga merupakan petinggi dari geng Tokyo Manji. Nah, di Tokyo Manji sendiri posisinya adalah sebagai ketua dari divisi pertama yang merupakan divisi penyerang dari Tokyo Manji bersama dengan Kazutora Hanemiya. Saat itu tentunya Baji ini ternyata nggak cuma sekedar petinggi atau ketua divisi saja loh. Dia itu bahkan bersama dengan Kazutora adalah founding father atau pendiri Tokyo Manji sendiri. Bahkan bisa dibilang ia adalah otak di balik berdirinya Tokyo Manji karena ide dasar dari berdirinya geng ini salah satunya berasal dari Baji sendiri. Baji kita tahu ingin mendirikan sebuah geng yang terinspirasi dan juga bisa menandingi kekuatan dari Black Dragon dengan semangat persaudaraan yang sangat tinggi. Dan dari ide yang tercetus inilah yang menjadi cikal bakal fondasi berdirinya Touman. Yang kita tahu memiliki semboyan, kalau ada seseorang dari kita yang terluka, maka kitalah yang akan melindunginya. Karena kita adalah geng di mana semua untuk satu dan satu untuk semua. Ide Baji ini untuk mendirikan Tokyo Manji nggak terlepas dari kepribadian Baji yang liar, keras, tetapi sangat setia pada rekan-rekannya, dan itu termasuk dengan teman-temannya di Tokyo Manji sendiri. Mungkin contoh yang paling bisa kita lihat dari sosok Baji adalah soal kesetiaannya kepada Chifuyu yang juga merupakan teman sekelasnya di SMP itu dan juga sebagai wakil kapten dari divisi 1. Nah, kita tahu nih bahwa ia menjadi setia kepada Chifuyu karena Chifuyu lah yang membantunya dalam membaca kanji. Mengingat Baji adalah anak sekelas Chifuyu yang pernah tidak naik kelas, sebagai balas budi, Baji pun bisa menyelamatkan Chifuyu dari serbuan geng lawan yaitu Mandala. Yang kita tahu bahkan mereka saat itu sedang mengepungnya. Bahkan kita tahu nih persahabatan mereka itu memiliki semacam simbol tersendiri yaitu Peong Yakisoba yang juga merupakan makanan pertama yang mereka makan bersama-sama. Nah, nggak cukup sampai di situ saja nih, kesetiaan Baji kepada teman-temannya di Tokyo Manji ini memang sangat luar biasa. Mungkin salah satu yang agak kelewatan adalah kesetiaannya kepada Miki. Dimana ia tahu nih, Miki itu menginginkan motor pada saat itu yaitu CB 250 tak. Untuk itu ia sangat ingin memberikan motor itu sebagai hadiah ulang tahunnya bersama dengan Kazutora tentunya. Yang mana ia nekat membobol bengkel milik kakak Miki itu yaitu Shinichiro Sano, yang sayangnya ia berujung kematian Shinichiro di tangan Kazutora dan dirinya yang harus berakhir dibui. Ini artinya nih, secara tidak langsung tujuan Baji itu bersama Kazutora pada waktu itu adalah merampok motor milik Shinichiro untuk digunakan oleh adiknya sendiri yaitu Miki. Namun masalahnya saat itu Baji tidak mengetahui jika itu adalah bengkel dari kakaknya Miki. Nah, terlepas dari semua catatan hitamnya yang pernah terlibat dengan pembunuhan Shinichiro bersama dengan Kazutora dalam rencana perampokan motor Shinichiro tadi, Baji sebenarnya adalah orang yang baik dan juga memiliki moral kompas yang lurus dan masih berjalan dengan sangat baik. Sebagai contoh nih, sebenarnya di awal penyusunan rencana untuk pembobolan bengkel milik Shinichiro itu, Baji sempat keberatan dan menolak rencana gila Kazutora itu karena ia tahu nih bahwa mencuri bukanlah tindakan yang benar. Dan berkali-kali meminta Kazutora untuk menghentikan dan melupakan rencana gilanya itu. Namun sayangnya nih, di sini kesetiaannya pada Miki itu menjadi titik kelemahannya, dimana pada akhirnya ia pun termakan oleh hasutan Kazutora untuk melakukan tindakan pembobolan itu karena ia ingin bisa menyenangkan Miki, yang sayangnya berakhir dengan mereka melakukan tindakan yang lebih buruk lagi, membunuh kakaknya Shinichiro. Nah, ini berbeda dengan Kazutora yang menolak kenyataan bahwa mereka baru saja melakukan sebuah kejahatan berat. Baji hanya bisa menyesali perbuatannya itu. Oke, kalian ingat nggak? Udah tahu kan seberapa setia dan baiknya sosok Keisuke Baji ini kepada teman-temannya? Tapi kenapa nih, kok Baji itu malah membelot dari Tokyo Manji dan bahkan sampai menjadi musuh teman-temannya di Valhalla? Apakah ia mau dengan teman-temannya sendiri?
Apakah ia bosan dengan teman-temannya juga? Atau ia mencari ketegangan sendiri dengan bergabung ke geng lawan, mengingat ia memiliki kepribadian yang sangat liar itu? Nah, jawabannya sangat mengejutkan, karena justru kesetiaannya lah yang membuat dirinya mengambil keputusan berat dan berisiko, yaitu bergabung dengan Valhalla sebagai geng lawan. Dan kenapa nih? Karena ternyata meski ia adalah seorang berandalan yang pernah tinggal kelas, ternyata Baji adalah sosok yang sangat cerdas dan sangat peka terhadap situasi gengnya sendiri. Sebagai seorang yang sudah cukup lama berada di Tokyo Manji sendiri nih, dan ikut sepak terjangnya sejak awal berdiri, Baji menjadi sosok yang sangat peka dan mengerti anggota timnya. Dan karena itulah ia cukup cerdas dan mengetahui bahwa Kisaki Teta yang saat itu dilantik menjadi kepala divisi 3 adalah orang yang berbahaya bagi Tokyo Manji sendiri, dan membuatnya menjadi ketua divisi sama seperti menancapkan duri ke dalam daging bagi Toman. Nah, pertanyaannya, kok bisa Baji itu mencurigai Kisaki sebagai musuh dalam selimut bagi Miki dan kawan-kawannya di Toman? Oke, jawabannya karena ia menyaksikan sendiri bagaimana Kisaki memberikan tawaran untuk menjadikan dirinya sebagai kepala divisi 3 Toman. Nah, sebagai ganti untuk bisa membebaskan Pachin yang merupakan kepala divisi 3 sebelumnya yang dipenjara karena ia melakukan penusukan kepada Nobutaka Osanai dari geng Mobius kala itu. Nah, kita tahu nih, bahkan Baji juga jelas tidak menyukai keputusan tersebut, dan untuk membuktikan kebenaran dari dugaannya tersebut, ia pun memutuskan untuk menggali informasi lebih jauh lagi mengenai Kisaki Teta sebagai lawan. Nah, ini tentunya untuk mencapai hal itu, ia harus mengulik langsung informasi tersebut dengan langsung masuk ke sumber masalahnya, yaitu geng Valhalla yang merupakan geng musuh bagi Toman sendiri. Oke, untuk masuk ke geng musuh sendiri bukanlah perkara mudah bagi Baji, karena untuk bisa mencapai hal tersebut diperlukan kesiapan dan kekuatan mental yang cukup luar biasa tuh. Apalagi jika dia adalah orang yang sudah sangat setia dan penting bagi geng aslinya seperti Baji bagi Toman. Tapi untungnya nih, Baji ini sudah sangat siap demi hal ini, baik secara mental ataupun secara persiapan. Nah, dari aspek persiapan sendiri nih, tadi sudah disinggung bahwa Baji adalah orang yang sangat cerdas. Karena itulah ia tidak mau masuk ke geng lawan begitu saja dengan menimbulkan kecurigaan bagi Valhalla dan juga Toman. Bagi Toman sendiri, ia bertindak sebagai orang yang sudah habis kesetiaannya kepada Miki dan teman-temannya, dan bagi Valhalla, ia tampil sebagai orang yang sudah sangat muak dengan Toman. Bahkan nih, bersama Kazutora, ia mengaku ingin menghabisi Miki. Nah, di sini ia juga bahkan sampai rela memukuli Chifuyu di hadapan geng Valhalla itu hingga babak belur, dan bahkan membuat Takemichi untuk memberikan kesaksian bagi Suji Hanma bahwa ia sudah memutus segala hubungannya dengan Toman, dan ia bisa mempertanggungjawabkan tindakannya itu melalui kesaksian dari Takemichi yang saat itu statusnya adalah anggota Toman. Dan dalam kata lain nih, selain cerdas, Baji ini merupakan sosok yang sangat pandai berakting demi manipulasi Valhalla untuk bisa percaya pada dirinya, dan dengan itu ia bisa mencapai tujuannya sendiri. Lah, terus bagaimana dengan Chifuyu nih? Keberatan gak diajar sampai babak belur seperti itu? Nah, sebagai kesaksian bahwa Baji sudah memutus segala hubungan dengan Toman, bukankah Chifuyu adalah orang terdekat dari Baji sendiri? Nah, jawabannya tentu tidak juga, bahwa Chifuyu meski dia adalah orang yang setia, dia itu tidaklah bodoh untuk meletakkan kesetiaannya orang yang salah. Seperti yang bisa kita lihat pada dirinya dan juga Takemichi, Chifuyu sebagai orang yang terdekat dari Baji pasti sangat mengenal siapa itu Baji yang sebenarnya, dan pasti paham betul dengan apa yang akan Baji capai melalui tindakannya itu. Nah, untuk alasan itulah ia rela memberikan dirinya diajar habis-habisan di depan anggota Valhalla demi bisa meluluskan rencana Baji masuk ke Valhalla dan melaksanakan rencananya itu. Di sini, dari tindakan Baji ini kita bisa melihat bahwa Baji ini kesetiaannya sudah sangat bagus, bahkan jauh lebih setia dari apa yang kita bayangkan pada teman-temannya. Dan juga nih, Tokyo Manji secara keseluruhan karena ia berani mengambil resiko dan melakukan tindakan-tindakan gila hanya untuk memastikan bahwa teman-temannya baik-baik saja dan aman terlindungi. Nah, ia rela menempatkan dirinya sebagai musuh bagi orang-orang yang berharga bagi dirinya itu, yang mana itu bukanlah perkara mudah pastinya. Dengan bergabungnya ia ke Valhalla, ia ingin bisa melindungi teman-temannya dari balik layar. Bukan itu sesuatu yang keren? Oke, mungkin yang bisa menjadi puncaknya nih, sekaligus yang paling menyakitkan adalah kejadian di malam Halloween berdarah itu nanti, atau lebih tepatnya pertarungan antara Toman melawan Valhalla, di mana Baji sebagai anggota Valhalla berniat membunuh Kisaki Teta yang pada saat itu adalah anggota Toman, atau lebih tepatnya sebagai kapten divisi ketiga. Nah, tetapi di sini ternyata Kisaki itu sudah terlebih dahulu mengantisipasi rencana Baji tersebut, di mana ia sudah mempersiapkan Kazutora untuk menusuk Baji sebelum ia bisa diajar oleh Baji habis-habisan, yang memang sejak awal mencurigai sosok Kisaki ini. Nah, melihat Baji yang ditusuk oleh Kazutora ini membangkitkan amarah yang luar biasa dari Miki, mengingat mendapatkan kembali Baji adalah target utama Toman dalam pertempuran berdarah melawan Valhalla kali ini. Nah, Miki memang sedari awal tidak bisa melerahkan Baji begitu saja keluar dari Toman, apalagi membiarkannya tewas dalam pertempuran kali ini.
Karena itulah Miki pun mulai lepas kendali tuh dengan tanpa ampun menghajar Kazutora pada nantinya. Nah, setelah merasa terhianati oleh Kazutora oleh tindakannya itu yang menusuk Baji dari belakang. Nah, tapi Baji yang sudah terluka itu cukup parah. Untungnya dia bisa sadar kembali dan bisa membalikkan keadaan, atau lebih tepatnya nih, memanfaatkan situasi yang ia alami untuk mencapai tujuannya dan membeberkan rencananya ke Toman sendiri. Sekaligus ia ingin sekali bisa mendamaikan antara Kazutora dan juga Miki dengan kematiannya itu. Karena salah satu hal yang paling membuat Baji tersakiti adalah melihat teman-temannya itu berselisih. Nah, karena itulah di tengah pertarungannya sengit antara Miki melawan Kazutora, Baji itu bangkit dan mengerahkan segala tenaganya yang masih tersisa. Ia pun menusuk dirinya sendiri sebagai mengingatkan kepada Miki dan Kazutora dengan harapan mereka bisa sadar akan kesalahpahaman di antara mereka dan mereka bisa bersatu lagi. Nah, dalam upaya terakhirnya ini, untungnya Baji ini bisa membuahkan hasil nih. Pertama, ia berhasil mengekspos ke Chifuyu dan juga Takemichi bahwa dugaannya selama ini benar adanya bahwa Kisaki Teta yang kini menjadi kepala divisi 3 Toman adalah duri dalam daging bagi teman-temannya dalam Tokyo Manji. Dan juga ia mempercayakan tugas untuk menghentikan rencana jahat Kisaki lebih lanjut kepada Takemichi. Kedua, dengan kematiannya ia benar-benar bisa menyatukan kembali Miki dan Kazutora yang sebelumnya berselisih. Bahwa kematian Baji membuat Kazutora kembali tersadar akan kesalahan dan kesesatan berpikir yang selama ini ia alami, dan ia pun mengakui kesalahannya ke Miki. Beruntung di sini tuh Miki mau memaafkannya, dan kini sebagai penebusan atas segala dosanya itu, Kazutora memberikan diri ke pihak yang berwajib untuk diberikan hukuman atas kasus penusukan terhadap Baji sendiri. Nah, di sini dengan kata lain nih, tindakan Baji kali ini tuh adalah memberikan dirinya untuk menjadi musuh sekaligus korban nih. Bahkan mengorbankan nyawanya sendiri agar teman-temannya itu bisa kembali bersatu menghadapi lawan mereka yang sebenarnya, yang kini berada di antara mereka sendiri, yaitu Kisaki Teta. Nah, di sini benar-benar menjadi puncak dari kesetiaan dan juga dedikasi Baji kepada teman-temannya dan juga geng Toman sendiri, karena hanya sedikit orang yang cukup kuat dan rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri bagi kebaikan rekan-rekannya sendiri. Nah, salah satunya adalah Baji. Nah, pengorbanan Baji di sini tuh sangat tragis karena selain hal itu dibutuhkan demi bisa menyampaikan tujuannya, ia juga mati tepat di samping orang yang selama ini paling dekat dan paling bisa ia percayai, yang tak lain dan tak bukan adalah wakil dari divisi 1 sendiri dan juga teman yang paling lama, Chifuyu Matsuno. Nah, kata-kata terakhirnya adalah ungkapan terima kasih kepada Chifuyu untuk selama ini, dan juga keinginannya untuk sekali lagi makan peong soba yang merupakan karangan pertama di antara dirinya dan juga Chifuyu, dan tentu saja nih menjadi teman lamanya. Nah, kematian Baji bukanlah hal yang bisa begitu saja diterima oleh Chifuyu tentunya. Nah, kita tahu nih, 2 minggu setelah kematian Baji itu, Chifuyu itu mengunjungi makamnya dengan membawa semangkuk peong yakisoba yang merupakan makanan yang menjadi simbol persahabatan di antara mereka berdua. Dimana kematian Baji itu tentunya jelas sangat berdampak bagi Chifuyu sendiri, dimana karena hal itulah Chifuyu sempat mengalami dilema akan keyakinannya untuk kembali lanjut ke geng Toman sendiri. Dan juga nih mempertanyakan apa yang selama ini telah ia perbuat bagi Toman dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya untuk melanjutkan pekerjaan sahabatnya itu sebagai kepala divisi pertama. Bahkan karena keraguannya itulah ia sempat berpikir untuk berhenti dan keluar dari geng Tokyo Manji sendiri. Kematian Baji membuka lembaran baru bagi divisi 1 geng Toman karena dalam kekosongan posisinya itu Takemichi pada akhirnya bisa menempati posisi tersebut setelah mendapatkan rekomendasi dari Chifuyu kepada Miki, di mana Chifuyu bertindak sebagai penasihat bagi seorang Takemichi. So guys, itulah tadi breakdown kita tentang Baji mengenai kisah dan pengorbanannya bagi geng Tokyo Manji. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah nonton konten DR TV and we'll be come back.